Halo dulur, selamat datang di Medu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Aston Villa dan Manchester United dalam laga Premier League pekan ke-7. Akhir pekan ini ya. Di hari Minggu malam, jam 8 di Villa Park. Ini pertandingan yang menurutku cukup sulit ya, karena Aston Villa untuk musim ini dia secara kualitas tentu lebih baik dibandingkan Manchester United. Karena di musim ini juga Aston Villa kan bertanding di Champions League. Dan kalau kita lihat dari hasil pertandingan terakhir ketika melawan Bayern Munchen, dia menang 1-0. Yuk, bayangkan Aston Villa menang melawan Munchen loh. Yang mana MU aja kesulitan gitu loh musim kemarin dan jadi juru kunci di kompetisi Champions League gitu loh. Ini bukan kaleng-kaleng ini Aston Villa ini. Apalagi besok main di kandang gitu loh. Wah, ini akan jadi laga yang sulit sih menurutku. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat kemungkinan pemain yang akan menjadi starter di pertandingan besok. Dilihat dari posisi penjaga gawang, tentu tidak ada yang berubah. Andre Onana akan mengisi posisi tersebut karena menurutku di musim ini Andre Onana itu salah satu pemain yang sangat bagus, tampil konsisten di setiap pertandingan dan beberapa kali menyelamatkan wajah Erik ten Hag dan wajah para pemain Manchester United. Ya, meskipun secara hasil kurang memuaskan ya di beberapa pertandingan terakhir, tapi kalau misalkan Andre Onana tidak tampil bagus, itu gol yang tercipta tentu akan lebih banyak. Pasti Manchester United akan kebobolan lebih banyak kalau misalkan Andre Onana sedang underperform gitu loh. Namun karena penyelamatan yang masih bagus dan konsistensinya dalam menjaga gawang Manchester United itu secara performa juga dibilang cukup memuaskan, jadi dia harus menjadi starter di pertandingan ini. Lalu untuk lini pertahanan, ya di posisi bek tengah tidak ada perubahan, tetap Matthias de Ligt dan Lisandro Martinez, hanya saja secara fokus, secara kualitas menurutku harus ditingkatkan lagi ya. Erik ten Hag juga harus mencari solusi ya terkait kekurangan-kekurangan yang kerap dihadapi oleh bek tengah ini. Ya, kita lihat seperti Matthias de Ligt yang beberapa kali masih terlambat kembali ke posnya dari fase menyerang ke bertahan, itu harus segera diperbaiki. Matthias de Ligt juga harus cepat. Lalu kesalahan dalam melakukan passing kerap terjadi ya, tidak boleh sering-sering terjadi. Sedangkan untuk Lisandro Martinez terkait duel-duel udara itu harus bisa diantisipasi, harus benar-benar bisa mencari celah dalam memenangkan duel udara. Dan Diogo Dalot, nah Diogo Dalot ini yang cukup rawan ya, karena posisinya seringkali diekspos oleh pihak lawan. Ya bagaimana tidak, itu bukan posisi terbaik bagi Diogo Dalot. Sedangkan pemain yang biasanya mengisi posisi tersebut masih cuti. Jadi kita tidak bisa mengharapkan Diogo Dalot untuk selalu tampil bagus di posisi tersebut. Ya mau bagaimana lagi, situasinya memang seperti ini. Kita harus bisa menerima kenyataan yang ada gitu loh. Sedangkan untuk double pivot, sepertinya dan idealnya Casemiro dan Manuel Ugarte yang mengisi posisi tersebut. Ini kombinasi yang selalu aku tunggu-tunggu ya di beberapa pertandingan sebelumnya. Di preview sudah aku sampaikan harusnya Casemiro dan Manuel Ugarte. Bahkan sejak pertandingan melawan Spurs. Tapi nyatanya Erik ten Hag tetap cengkal untuk tidak memasukkan dua kombinasi double pivot ini. Karena apa? Karena ini posisi yang ideal gitu loh untuk dua orang ini. Casemiro selalu memenangkan di duel-duel udara. Dia bagus untuk duel udaranya. Lalu dia juga lebih ke depan gitu loh, ketika masuk ke fase menyerang Casemiro itu lebih mumpuni dalam menciptakan peluang, dalam membangun serangan, dia itu lebih bagus. Sedangkan Manuel Ugarte ini tipe-tipe pemain yang winning the ball. Secara tackle dia cukup bagus dan dia lebih bertahan secara permainan. Jadi untuk memutus aliran bola itu lebih bisa diandalkan Manuel Ugarte ini. Gitu. Jadi dua orang ini menurutku sebagai double pivot itu sangat bagus dan sangat ideal. Apalagi kalau dua pemain ini tampil sama-sama bagus. Wah, itu keren sih. Menurutku akan sangat solid untuk double pivot ini. Selanjutnya untuk posisi winger ya harus Amad Diallo yang mengisi posisi tersebut. Sedangkan di winger kiri Marcus Rashford yang kita lebih bisa mempercayakan posisi tersebut sebagai starter ya.
Di winger kiri harus Marcus Rashford. Karena ya tidak ada pemain lain, kamu tidak bisa memasukkan Garnacho sebagai starter di posisi tersebut. Dia bukan pemain yang bagus untuk menjadi starter ya, Alejandro Garnacho. Sedangkan untuk attacking midfieldernya, pasti Christian Eriksen yang mengisi posisi tersebut. Karena tidak ada pemain lain. Bruno, pemain yang mengecewakan ya, 2 match, 2 kartu merah. Tidak bisa bermain untuk 3 pertandingan ke depan. Sedangkan Mason Mount ndase sik bocor ya. Dia habis pendarahan di kepala ya karena sundulan di pertandingan sebelumnya ya. Dia mengalami cukup pendarahan ya akibat sundulan itu. Jadi sepertinya dia juga masih belum bisa dimasukkan sebagai starter. Praktis Christian Eriksen harus bisa membuktikan bahwa dia layak untuk mengisi posisi tersebut menggantikan Bruno Fernandes. Sedangkan untuk posisi striker, nah inilah yang akhirnya didengarkan oleh Erik ten Hag ya. Aku minta tolong buat teman-teman yang mungkin dekat dengan Erik ten Hag, yang mungkin punya kontak WA-nya, punya Instagram-nya, tolong di DM Erik ten Hag ini. Madrid United ketika melakukan preview itu seringkali tepat sasaran, seringkali tembus. Mbok apa ojo, kadang mau sing ngomongane guyon iku akeh bener e, Cuk. Kan di preview sebelum-sebelumnya tuh aku sudah sering kali menyampaikan Rasmus Højlund ini membutuhkan tambahan menit bermain. Dia perlu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia masih perlu tambahan waktu untuk beradaptasi, untuk mempertajam instingnya dalam mencetak gol. Dan itu sudah terbukti ketika dia menjadi starter. Dia bisa memberikan kontribusi berupa gol. Dia bisa memberikan dampak yang signifikan di dalam jalannya pertandingan gitu loh. Jadi di pertandingan besok Rasmus Højlund harus kembali menjadi starter. Toh kalau misalkan kamu ingin mengubah susunan pemain, ya masukkan saja Joshua Zirkzee main 4-4-2. Toh nggak ada yang salah kalau misalkan kamu ingin menerapkan sistem seperti itu. Karena itu pun ya formasi klasik bagi Manchester United memainkan 2 striker gitu loh. Tapi kalau misalkan Erik ten Hag tidak berani mengambil resiko ya seperti biasa aja, formasi 4-2-3-1 dan Rasmus Højlund yang akan menjadi tombak utama untuk lini serang Manchester United. Dan menurutku itu situasi yang ideal ya dari susunan pemain yang sudah aku sebutkan tadi. Selanjutnya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir masing-masing klub, ya bisa kita lihat Manchester United hanya meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang dan 1 kalah. Ya menurutku dengan hasil seperti ini bukan hasil yang bagus ya bagi Manchester United. Dan harus benar-benar bisa memenangkan pertandingan ini. Apalagi laga tandang dan Manchester United selama 6 pekan hanya bisa meraih 7 poin. Dan posisi sementara di klasemen itu peringkat 13 loh Cuk. Itu peringkat apa Cuk? Yang lain sudah berkompetisi di 4 besar. Saling menunjukkan kualitasnya, benar-benar bersaing gitu loh. Sedangkan Manchester United ini masih struggle aja dari dulu. Nggak menang-menang. Ya kita bicara akhir musim, tapi kalau setiap minggu hasilnya seperti ini ya menurutku cukup mengkhawatirkan gitu loh. Ini harus benar-benar berubah ya di pertandingan besok, meskipun ini laga yang sulit, tapi harus bisa menunjukkan ya secara kualitas bahwa Manchester United ini masih bisa bersaing di posisi 4 besar. Sedangkan untuk Aston Villa, ya di 5 pertandingan terakhir, 4 meraih kemenangan dan 1 imbang. Nah, ini akan menjadi situasi yang sangat sulit ya bagi Manchester United. Kalau kita lihat ya, ketika melawan Young Boys, menang 3-0. Ketika melawan Wolves di kompetisi Premier League, menang 3-1. Lalu melawan Ipswich di Premier League, imbang. Dan yang terakhir ketika melawan Bayern Munchen, menang 1-0. Nah, ini menurutku akan sangat berbeda ya situasinya besok. Bukan menjadi laga yang mudah bagi Manchester United, karena Aston Villa juga secara kualitas pemain tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan dari hasil 5 pertandingan terakhir ini sudah menunjukkan bahwa Aston Villa di bawah kepelatihan Unai Emery itu sangat bagus. Sangat terlihat progres yang ditunjukkan oleh para pemain, oleh pelatih itu nggak bisa dipandang sebelah mata lah intinya. Nah, sedangkan selanjutnya kalau kita lihat secara head to head,
pertandingan Manchester United melawan Aston Villa. Ini di 5 pertandingan terakhir, Manchester United meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Memang secara track record ini Manchester United tentu lebih unggul di musim-musim sebelumnya. Tapi untuk musim ini aku tidak bisa menjamin kalau Manchester United bisa meraih kemenangan ketika melawan Aston Villa. Ya meskipun secara hasil Manchester United tampak lebih bagus ya, bahkan dari sisi skor itu cukup meyakinkan gitu loh. Apalagi di pertandingan musim lalu ya, ketika Manchester United melawan Aston Villa di laga kandang dengan skor akhir 3-2, wah itu sangat keren sih. Apalagi tensi permainan cukup tinggi waktu itu. Tapi apakah di pertandingan besok bisa kembali terjadi hal seperti itu? Menurutku peluangnya juga cukup sulit, mengingat situasi dari Aston Villa ini secara performa lebih stabil, secara mentalitas tentu lebih bagus. Bahkan klub yang bersaing di kompetisi Champions League itu bisa survive loh. Klub seperti Aston Villa. Kan banyak orang yang memandang sebelah mata lah, ya mungkin akan jadi juru kunci, ya lawan klub-klub besar nggak akan bisa menang. Nyatanya dia menang melawan Munchen, Cuk. Yang mana Manchester United tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut gitu loh. Kan sulit ya. Ini pasti akan sulit dan Erik ten Hag harus bisa membuktikan gitu loh. Harus benar-benar bisa membuktikan bahwa dia masih layak menjadi pelatih di Manchester United. Jangan sampai hal seperti ini akan menjadi batu sandungan ya. Karena akan menjadi sangat mengkhawatirkan posisinya kalau misalkan sampai kalah di pertandingan besok. Dan memang cukup sulit untuk memenangkan pertandingan besok. Tapi menurutku tidak ada alasan lah. Tujuannya kamu menjalani pertandingan ya untuk meraih kemenangan. Bukan untuk meraih hasil imbang atau memperoleh kekalahan gitu loh. Jadi pertandingan besok akan menjadi pembuktian yang sangat krusial bagi Erik ten Hag kalau masih ingin bertahan sebagai pelatih di Manchester United. Ya kalau menurut teman-teman prediksi pertandingan besok 1-0 nggak apa-apa sih kalau aku. Nggak muluk-muluk. 2-1 pun masih oke gitu loh. Karena ini akan menjadi pertandingan yang sulit gitu loh. Kalau teman-teman ada pandangan lain terkait prediksi pertandingan besok, silakan tulis saja ke kolom komentar. Atau justru kebanyakan teman-teman ini kadang rada nggak teli, Cuk. Sing diprediksi alah pasti kalah. Ya ojo, Cuk. Masih pelatihnya sik ten Hag. Tapi ADW kan jadi pengen menang ngono lho. Masa ya kalah terus. Masuk kadang arek gitu. Ya kudu guyu tapi yo ojo lah rek, please ojo lah. Menang lah rek, menang. Menang ati ya pengen menang lur. Ojo kalah terus. Loro ati kalah terus iku. Oke, mungkin itu dulu preview dari Aston Villa melawan Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.